akan jelaskan sekali lagi terkait dengan apakah seorang kleptomania bisa dihukum atau tidak. Jadi ada dua pendapat bahwa yang paling pertama adalah Pak R. Susilo ini mengatakan bahwa tidak dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Itu satu. Yang kedua tapi dibilangin bahwa orang kleptomania itu bisa dihukum juga karena tidak bisa dibuktikannya hubungan kausal antara perbuatan dengan sakitnya tadi gitu. Nah itu kalau tidak bisa dibuktikan berarti dia bisa dihukum. Tapi eksekusinya melalui fasilitas-fasilitas tertentu. Nah artinya berarti tidak bisa dihukum. Tapi tinggal bagaimana kan apakah penyakit ini bisa dibuktikan dengan tindakannya itu berhubungan atau tidak. Ya, nah tinggal pinter-pinter pengacara dia tuh. Opininya tim medis. Iya betul. Ya, jadi seberapa jauh dan kuat rekomendasi ataupun pembuktian oleh ahli ini. Pembuktian ahli sehingga bisa dibuktikan bahwa pelaku mencuri ini adalah merupakan bagian daripada penyakit kleptomanianya. Sudah jelas ya? Tapi juga harus holistik. Holistik itu harus dari berbagai aspek. Pernah di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu ada orang melaporkan. Ya Khalifah ternyata gandum saya tercuri oleh tetangga saya. Gitu. Nah, oh memang mencuri. Maka panggil yang mencuri. Terbukti memang ada karung gandum yang ada di rumahnya. Terbukti itu setelah kenapa kamu mencuri tadi yang saya sampaikan ternyata anak saya 3 dan sudah 3 hari anak saya 3 hari kesulitan cari makan sementara tetangga saya kaya raya gudangnya begitu banyak tiap hari tapi tidak ada 1 kilo beras pun ke tempat saya maka mohon maaf hanya untuk sekedar makan maka kata Umar bin Khattab Bapak kamu mencuri tetap salah, lain kali jangan kau lakukan. Sekarang kamu pulang dikasih beras sama Umar bin Khattab. Ini presiden itu ngasih, presidennya ngasih, kamu bawa pulang. Hei orang kaya, kamu sudah kaya begitu rupa, nggak peduli pada tetangga, kamu dihukum 40 hari untuk ngasih makanan kuda di sini. Orang kaya biar tahu rasanya jadi orang yang nggak punya. Dan inilah pembelajaran bahwa hukum tidak semerta-merta mencuri harus dipotong tadi. Maka dilihat pada kondisinya tadi. Oke. Berarti perilaku mencuri itu bisa menjadi introspeksi diri bagi orang-orang yang tidak mencuri ya? Artinya apakah kita sudah berbagi dengan orang lain sehingga orang lain tersebut mencuri? Atau apakah kita juga sudah berbagi pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan sehingga pencuri itu mereka juga tidak mencuri akhirnya menjadi sebuah pekerjaan ya nggak Julian ya? Karena secara sistem pencurian itu terjadi di saat-saat demand-nya tinggi. Misalnya menjelang tahun baru, itu banyak pencuri. Menjelang lebaran, itu semuanya. Atau PHK yang banyak. Oke. Tapi Julian, waktu itu temennya direkomendasiin sama gurunya, mungkin kan ada guru BK gitu ya? Iya. Supaya ke psikiater kayak atau ke dokter, ke psikolog gitu? Waktu itu sih kitanya semua saling support. Pertamanya kita teman-teman, kita kasih tahu dia baik-baik. Maksudnya kayaknya kamu ada ini deh, ada kayak penyakit klepto ini. Jadi mendingan kamu ini aja bilang ke keluarga atau ini suruh supaya untuk terapi gitu loh. Akhirnya terapi tapi aku sampai sekarang belum ketemu lagi. Iya. Semoga jangan ketemu lagi. Tapi tetap itu kan barangnya. Psikiater temennya itu. Psikiaternya nyerah, tiap hari kecurian dia. Enggak, tapi kan terbatas barang, enggak sampai orang tadi jangan-jangan klepto pacarnya orang. Itu salah satu terapi yang bisa dipakai ya sama Sederhana. biasanya tim kedokteran juga pakai ini atau terapis biasanya pakai. Misalnya kita ajak dia bicara, kemudian kita hipnoterapi, tapi hipnoterapinya bukan untuk langsung ke penyembuhan ya, tapi untuk mencari akar permasalahan dan kenapa itu membayangkan dia jadi kita bawa past life regression mundur, itu kemudian beberapa tahun yang lalu apa yang terjadi waktu kecil apa yang terjadi di situ biasanya ketemu apa pemicu-pemicu dari trauma dan angernya dia, kemarahan dia apa. Nah kemudian kita kasih semacam self healing yang ngobatin diri sendiri untuk anger management. Nah, terus setelah itu kita kasih lagi future regression. Future regression itu diajak ngelihat ke masa depan. Lihat deh ya, sekarang bayangkan kamu mencuri apa sensasinya. Ketika dapat, kemudian apa yang kamu lakukan, abis itu apa. Jadi diajak untuk masuk ke dalam situasi itu, kemudian lihat kamu ditangkap polisi, apa yang terjadi ketika kamu ditangkap polisi. Terus apa efeknya buat hidup kamu. Dia biasanya kalau dikasih yang seperti itu untuk tahap yang ringan, beberapa kali terapi dia bisa mengurangi gitu. Jadi kontrol tadinya terbentuk lah gitu ya. Iya, Maka treatment sederhananya kalau dalam agama satu buat suasana, value, meliu. Itu penting. Yang kedua adalah bagaimana selalu dikaitkan dengan suasana religius, artinya suasana agama. Misalnya melakukan apapun pakai doa. Ternyata doa itu treatment.
karena orang yang klepto Bisa jarang juga berdoa. klepto gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim gitu namanya. Tapi kan nggak pernah, ya Allah mudah-mudahan saya nggak ketahuan ya Allah. Jadi saya mau klepto ya Allah, nggak akan gitu. Yang ketiga Suasana. juga tentu ada kekuatan di mana orang-orang terdekat. Komunal tadi Iya, ya. orang Oke, terdekat. oke. Oke, silakan Mas Mice. Iya, Untuk kasus Julian ya, iya. itu Oh, kasus pelakunya Julian. Oh. Kasus temannya Julian ya. korban kan, pelakunya cewek kan. Iya. Jadi barangnya diambil terus balik lagi. Iya. Kayaknya bukan kleptomania dia. Apa itu? Julian mania dia. Ngefans sama Julian. Enggak, bukan barangnya bukan aku doang masalahnya yang hilang. Jadi yang lain, yang teman-teman lain juga yang hilang lain. barangnya. Jadi dia Julian dan kawan-kawan mania. Iya. Ya. Jadi Mbak Uges juga tadi menariknya saya baru tahu kalau penderita klepto tuh masih ada penyesalannya. Ya. Iya. Ada yang nggak menyesal setelah ngambil. Tapi terus emang nggak ada punya Ada malu. yang nggak menyesal. Sebenarnya ada penyesalannya, tapi dia cepet balik lagi Iya, ke cepet. posisi Awal. kembali ke awal. Dia itu sebenarnya Nyolong lagi. Nyolong lagi. ngerasa bersalah. Maksudnya kan ada yang ngerasa bersalah, ada yang enggak ya Kak Uges? Iya. Oke. Dia rata-rata merasa bersalah dan ada benci sama diri sendiri. Kan Oke. itu yang memicu dia tambah depresi. Gitu. Ya, terus gimana? Oh, ini kasus-kasus kayak gitu. Iya. Ada yang nggak punya malu. Itu. Namanya Padahal nggak tikus. butuh-butuh banget Wah, ya. enggak, udah kaya banget. Iya. Udah kaya gitu. banget. Oh iya benar. Sampai giginya aja lebih besar daripada Nggak yang punya lain. malu. Tapi ini Orang namanya- itu makan yang namanya makan gula 2-3 sendok aja diabetes, itu dia ngambil gula impor itu sampai berapa ratus ton, luar biasa itu. Dan hebatnya dia kayak kena koruptor itu, karena itu jarang kecurian. Jadi koruptor itu nggak pernah dia kemalingan, karena maling juga mikir. Dia nggak mau hartanya haram 2 kali. Iya kan? Oke. Terima kasih Mice, terima kasih Mbak Uges dan Julian. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan tentunya kita mewaspadai siapa tahu di sekeliling kita ada juga yang mengalami kleptomania. Yuk, mari sama-sama kita bantu mereka. Terima kasih atas bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.